जय श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय, श्री गौरानी ताई की जय, श्री पंचतत्व की जय, जय जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टाप्रयेष्वपकृष्टु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी विधिरामायणे चैव पुराणे भरते तथा भगवन्ते मचमदित्या हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं Paramananda he Madhava Padunga Luci
Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Sarva
Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavata Tate Veda Sastra Haiti Parama Mahatma. Srimad Gautam memberikan informasi langsung dari rasa yang diperoleh dari pengabdian cinta bakti rohani kepada Sri Krishna.
Karena itu Srimad Bhagavatam ini berada di atas semua literatur Weda. Cenari Weda Upanisade yata kicuhai tara atka lana biasa kadila sancai. Sila Vyasadeva telah mengumpulkan semua kesimpulan-kesimpulan dari catur Weda dan 108 Upanishad dan menempatkannya di dalam Vedanta Sutra ataupun sloka-sloka ringkas dari Vedanta Sutra. Jai Sutri Jairut Wisaya Wacana Bhagavate Seru Sloka Nibbana. Di dalam Vedanta Sutra penjelasan dari semua Weda, ya, maksud dari semua penjelasan Weda dijelaskan. Dan di dalam Srimad Bhagavatam ini penjelasan yang sama juga disampaikan di dalam 18.000 sloka. Di Weda Nishtara lagi Sutra Kaila Vyasa Mayawadi Bahasa sendiri, ya, Hai Sarwanasa. Sila Vyasadeva mempresentasikan filsafat Vedanta untuk membebaskan orang-orang yang terikat. Tetapi jika seorang mendengarkan komentar dari Shankaracharya, itu Sararika Bhashya, maka segala sesuatu akan dihancurkan. Jaha Bhagavat kepada Vaishnava Rastani Ekanta Asraya Karam Chaitanya Carani. Pergi dan dekatilah seorang Vaishnava Gaura Priya ataupun penyembah terkasih Sri Gaurama Prabhu. Mempelajari Srimad Bhagavatam, belajar Srimad Bhagavatam dan mendengarkan dari beliau dan sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tanpa karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu, tidak seorang pun dapat mengerti Srimad Bhagavatam. Bhagavata Jenamane Seyawana Sama Tara Sasta Ace Jane Prabhu Yama. Siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini tidak lebih baik lagi dari seorang Enca dan Yawana. Dan Dewa ataupun Dewa Yamaraj akan menghukum mereka penjelmaan demi penjelmaan. Srimad Bhagavatam Jaya. Kita akan lanjut membaca dari Srimad Bhagavatam skala 10. Payamsi Yasam Apibat Putra Sneha Snutani Alam Bhagavan Devaki Putraha Kaivalyadi Akila Prada Tasam Aviratam Krishne Kurvatinam Suteksanam Na Punaha Kalpate Rajan Samsaro Gyana Sambhavaha Payamsi Yasam Apibat Payasi Yasam Apibat Putra Sneha Snutanyalam Putra Sneha Snutanyalam 10 bab 6 39 40 39 dan 40.
Bhagavan Devaki Putra, Bhagavan Devaki Putra, Bhagavan Devaki Putra, Bhagavan Devaki Putra, Kaivalyadi Akila Prada, Kaivalyadi Akila Prada, Kaivalyadi Akila Prada, Kaivalyadi Akila Prada, Dasam Aviratam Krishne, Dasam Aviratam Krishne, Kuvartinam Suteksanam, Kuvartinam Suteksanam, Napuna Kalpate Rajan, Napuna Kalpate Rajan, Samsara Jnana Sambhava, Samsara Jnana Sambhava, Samsara Jnana Sambhava, Samsara Jnana Sambhava, Payam Siya Samapivat, Ayam Siya Samapivat, Putra Sneha Sutanyalam, Putra Sneha Stutayalam, Bhagavan Devaki Putra, Bhagavan Devaki Putra, Kaivalyadi Akila Prada, Kaivalyadi Akila Prada, Desam Aviratam Krishne, Desam Aviratam Krishne, Kuvartinam Suteksanam, Urvatinam Suteksanam, Napuna Kalpate Rajan, Napuna Kalpate Rajan, Samsara Jnana Sambhava, Samsara Jnana Sambhava, Payam Siya Samapivat, Ayam Siya Samapivat, Putra Sneha Snutanyalam, Putra Sneha Stutayalam, Bhagavan Devaki Putra, Bhagavan Devaki Putra, Kaivalyadi Akila Prada, Kaivalyadi Akila Prada, Dasam Aviratam Krishne, Dasam Aviratam Krishne, Kurvatinam Suteksanam, Urvatinam Suteksanam, Napuna Kalpate Rajan, Napuna Kalpate Rajan, Samsara Jnana Sambhava, Samsara Jnana Sambhava, Ayam Siya Samapivat, Putra Sneha Stutayalam, Bhagavan Devaki Putra, Kaivalyadi Akila Prada, Dasam Aviratam Krishne, Urvatinam Suteksanam, Napuna Kalpate Rajan, Samsara Jnana Sambhava, Payam Siya Samapivat, Putra Sneha Stutayalam, Bhagavan Devaki Putra, Kaivalyadi Akila Prada, Dasam Aviratam Krishne, Kurvatinam Suteksanam, Napuna Kalpate Rajan, Samsara Jnana Sambhava, Payam Si, Ayam Si, milk, Mit, susu yang datang dari badan. Yasam Yasam, dari siapa? dari siapa? Akibat Akibat Lord Krishna drank. Tuhan Sri Krishna meminumnya. Tuhan Sri Krishna meminumnya. Putra Sneha Snutani, Putra Sneha Stutani, that milk coming from the bodies of the gopis. Susu itu keluar dari badan para gopi. susu itu keluar dari badan gopi.
not artificially but because of maternal affection. Tidak. Bukan tidak karena palsu atau ketiruan, tetapi karena cinta kasih sebagai seorang ibu. Alam sufficiently, cukup. Bhagawan, the supreme personality of Godhead, personalitas Tuhan yang Maha Esa. Dewaki Putra, yang telah muncul sebagai putra Dewaki. Kewalia Adi, seperti pembebasan masuk dalam cahaya Brahman. Akila Prada, yang memberikan karunia yang sama. Tahasan, dari semua mereka, dalam kurung semua gopi. Aviratam, terus menerus. Krishna, kepada Tuhan Sri Krishna. Kuartinam, membuat. Suta Iksanam, sebagai seorang ibu yang menjaga putranya sendiri. Nah, tidak pernah. Punaha, lagi. Kalpate, dapat dibayangkan. Rajan, wahai pada raja pada kesit. Samsara, di ikatan materi berupa kelahiran dan kematian. Agyana Sambawa, yang which is to be accepted by each person ignorantly trying to become happy, yang diterima oleh orang-orang bodoh, dalam kegelapan kebodohan, yang mencoba untuk senang. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the bestower of many benedictions, including liberation of Kevalia, or oneness with the Brahman effulgence. For that personality of Godhead, the gopis always felt maternal love, and Krishna sucked their breast with full satisfaction. Therefore, because of their relationship as a mother and son, although the gopis were engaged in various family activities, one should never think that they return to this material world after leaving their bodies. Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, menghadiahkan berbagai macam karunia, termasuk pembebasan, ataupun kaivalya, ataupun bersatu dengan cahaya Brahman. Untuk personalitas Tuhan Yang Maha Esa tersebut, para gopi selalu merasa hubungan sebagai seorang madu, seorang ibu kepada Krishna, dan Sri Krishna menghisap susu dengan penuh kepuasan. Menghisap susu mereka dengan penuh kepuasan. Karena itu, because hubungan mereka sebagai ibu dan anak, meskipun para gopi selalu menyibukkan dirinya dalam berbagai macam kegiatan keluarga, seseorang hendaknya jangan pernah berpikir bahwa mereka akan lahir kembali di dunia mati ini setelah meninggalkan badannya. Di sini dijelaskan bahwa Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan hadiah-hadiah yang tidak terhingga, berbagai macam karunia
bahkan untuk memberikan pembebasan ataupun masuk ke dalam cahaya Brahma sekalipun, yang disebut dengan moksa pada umumnya yang dimiliki oleh masyarakat kita, khususnya umat Hindu. Ya, kalau pembebasan berarti mereka berpikir, ataupun moksa itu artinya mereka ingin masuk ke dalam cahaya Brahma, dan Krishna mampu memberikan itu. Bahkan lebih dari itu pun dia mampu memberikan apapun karunia yang ingin diberikan, dia mampu memberikannya, karena dia tidak terbatas seperti itu. Ya. Karena untuk personalitas Tuhan Yang Maha Esa tersebut, para gopi selalu merasakan cinta kasih seperti seorang ibu, dan Krishna mengisap susu dari payudara mereka dengan penuh kepuasan. Karena itu, walaupun therefore, because of the relationship as a mother and son, karena hubungannya dengan Krishna seperti ibu dan anak, walaupun para gopi itu menyibukkan dirinya setiap hari dalam urusan rumah tangga, dan kita ataupun orang lainnya jangan berpikir bahwa setelah meninggalkan badannya, para gopi ini akan lahir lagi di dunia materi ini. Jadi mereka tidak akan pernah lahir lagi di dunia materi ini, dan mereka juga akan kembali ke dunia rohani, sebagai ibu Krishna di sana. Itu artinya. The advantage of Krishna consciousness is described here. Kemunculan ataupun keuntungan dari kesadaran Krishna ini dijelaskan di sini. Krishna consciousness gradually develop one on the transcendental platform. Kesadaran Krishna ini secara bertahap berkembang sampai mencapai tingkatan rohani. One meeting of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Orang, mungkin seseorang berpikir bahwa Sri Krishna adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. One meeting Krishna as the Supreme Master. Mungkin juga orang bisa berpikir bahwa Krishna sebagai penguasa yang tertinggi ataupun sebagai bos. One meeting Krishna as the Supreme Friend. Mungkin orang juga berpikir bahwa Krishna sebagai sahabatnya yang paling penting, yang paling utama. One meeting of Krishna as the Supreme Son. Ada juga yang berpikir bahwa Krishna adalah putranya yang utama. One meeting Krishna as the Supreme Conjugal Lover. Ada juga, ataupun mungkin orang berpikir juga bahwa Krishna adalah kekasihnya, kekasih gelapnya, seperti itu. If one connected with Krishna in any of this transcendental relationship, jika seorang terhubung bersama Krishna dengan salah satu daripada hubungan-hubungan ini, salah satu daripada hubungan-hubungan rohani ini, the course of one material life is understood to have already ended. Maka penyebab daripada kehidupan materialnya dapat dimengerti, itu telah berakhir. As confirmed in Bhagavad Gita, sebagaimana dibenarkan di dalam Bhagavad Gita, bab 4 sloka 9, Tyakta Deham Punarjanma Naiti Mam Eti. Penyembah seperti itu pulang kembali ke dunia rohani. Kembali ke dunia rohani, dan itu dijamin. Tyakta Deham Punarjanma Naiti Mam Eti. Bahwa penyembah seperti itu dijamin pasti akan pulang pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah kalpate rajan samsaro gyana sambawa. Sama. This verse also guarantees that the devotee who constantly think of Krishna in a particular relationship with will never return to this material world. Jadi sloka ini menjamin bahwa penyembah tersebut yang selalu berpikir tentang Krishna dalam salah satu hubungan-hubungan tersebut di atas, dia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia material ini. In this material world of samsara, there are the same relationship. Di dunia material penuh penderitaan ini juga ada hubungan-hubungan yang sama. One thing here is my son. Orang berpikir, oh ini adalah putra saya. Ataupun yang lainnya berpikir, suami berpikir pada istri, oh ini adalah istri saya. Ataupun oh dia itu adalah kekasih saya, seperti itu. Oh he is my friend. Ataupun dia berpikir, oh ini sahabat saya. But these relationships are temporary illusion. Tetapi hubungan-hubungan di dunia material ini, hubungan antara orang tua dengan anaknya ataupun anak dengan orang tua, hubungan dengan saudara satu sama lain, hubungan dengan sahabat, hubungan dengan kekasih di dunia material ini, semua itu adalah bersifat sementara ataupun di bawah hayalan. Kenapa disebut di bawah hayalan? Karena hubungan-hubungan itu bersifat badan dan kita berpikir bahwa badan ini sebagai diri kita yang sebenarnya. But these relationships are temporary illusion. Jadi semua hubungan-hubungan kita di dunia material ini bersifat sementara dan berada di bawah hayalan. Agyana sambawa. Such a consciousness awaken in ignorance. Karena kesadaran itu yang muncul dari kebodohan. But when the same relationship awaken in Krishna consciousness, tetapi ketika hubungan-hubungan ini antara hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, orang tua dengan anak dengan orang tua dengan anak, antara saudara, antara kekasih, antara teman dan sebagainya. Jika ini dikembangkan dalam kesadaran Krishna ini, maka itu bukanlah once the life is verified, maka dengan cara demikian kehidupan rohaninya mulai ditemukan lagi, and one is guaranteed to return back to Godhead. Dan dengan menjalin hubungan-hubungan dalam kesadaran Krishna ini, maka dia dijamin akan pulang ke dunia rohani. Even though the gopis who were friends of Rohini and Mother Yasoda, and who allowed their breasts to be sucked by Krishna, were not directly Krishna's mother. Meskipun para gopi, maksudnya para gopi yang sudah lebih tua ini, adalah teman daripada Rohini dan Ibu Yasoda, namun mereka membiarkan, mengizinkan Krishna untuk menghisap susu mereka, dihisap oleh Krishna, walaupun mereka bukan sebagai ibu Krishna secara langsung. They all had the same chance as Rohini and Yasoda to go back home back to Godhead as Krishna's mother-in-law, servant, and so on. Mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti Ibu Rohini dan Ibu Yasoda untuk pulang ke dunia rohani, baik sebagai mertua, sebagai pelayan dan sebagainya. The word samsara refers to attachment for the one's body, home, husband, and wife. Kata samsara artinya adalah mengacu kepada keterikatan kepada hubungan-hubungan yang bersifat badan, pada badan, rumah, suami, istri, anak-anak,
ya, dan sebagainya. Ya. Tetapi the gopis and all other inhabitants of Vrindavan had the same affection and attachment for husband and home. Their central affection was for Krishna in some transcendental relationship, and therefore they were guaranteed to be promoted to Goloka Vrindavan in the next life, to live with Krishna eternally in spiritual happiness. Ya. Kata samsara mengacu kepada keterikatan kepada badan, rumah, suami istri, anak-anak, dan sebagainya. Tetapi meskipun para gopi dan semua penduduk Vrindavan memiliki cinta kasih atau kasih sayang dan keterikatan yang sama kepada suami dan rumah mereka. Namun titik dia central affection, tapi pusat kasih sayang mereka adalah untuk Krishna, ya, dalam hubungan rohani yang sama. Dan dalam beberapa hubungan rohani, dan karena itu mereka dijamin, ya, untuk dinaikkan ke Goloka Vrindavan pada kehidupan berikutnya dan tinggal bersama Krishna secara kekal dalam kebahagiaan yang kekal, dalam kebahagiaan rohani yang kekal. The easiest way to attain spiritual elevation, cara yang mudah untuk naik tingkat mencapai kemajuan di dalam kegiatan spiritual ini, to be liberated from this material world, untuk dibebaskan dari dunia materi ini, and to come back to Godhead, dan untuk pulang kembali ke dunia rohani. It is recommended by Bhaktivinoda Thakur. Disarankan, dianjurkan oleh Saudara Bhaktivinoda Thakur. Krishnera samsarakara jadi anacara. One should give up all sinful activities. Ya, seseorang ataupun kita semua harus meninggalkan semua kegiatan berdosa, and remain in the family of Krishna, dan tetap tinggal di dalam keluarga Krishna. Then one's liberation is guaranteed. Maka dengan cara demikian pembebasan seseorang dijamin. Ya. Jadi di sini, ya, dijelaskan bagaimana hubungan Krishna dengan para gopi yang lebih tua. Ya. Karena walaupun mereka mempunyai suami, mempunyai anak, ya, sama seperti kita berkeluarga, kita ada suami, istri, anak-anak, dan sebagainya. Dan tentu saja mereka juga mencintai suami, istri, dan anak-anak mereka. Ya. Tetapi di sini jelaskan bahwa titik pusat cinta kasih mereka itu adalah kepada Krishna. Ya. Dan karena itu, ya, mereka juga ingin menyusui Krishna. Ya. Bertindak sebagai seorang ibu, walaupun mereka punya anak-anak, dan walaupun mereka juga bersahabat, berteman dengan Ibu Rohini dan Ibu Yasoda, tapi mereka juga memberikan kesempatan kepada Krishna untuk menyusui, untuk mengisap susu mereka. Ya. Jadi artinya bahwa Krishna adalah menjadi titik pusat cinta kasih semua penduduk Vrindavan. Ya. Bukan hanya ibu-ibu ataupun, ya, mereka mengembangkan hubungannya dalam sebagaimana kemarin juga kita jelaskan. Ya, hubungannya dalam 5 jenis hubungan, yaitu dalam Santa rasa, ya, kemudian Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa, dan Madhurya rasa. Para burung-burung, pohon-pohon, ya, bahkan lebah, ya, semua penduduk Vrindavan, bukan hanya manusia binatang saja, tapi pohon-pohon dan burung-burung, semuanya itu sadar akan Krishna. Ya.
Dan mereka menjalin hubungannya masing-masing dengan cara mereka sendiri. Yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa bergerak, mereka mencintai Krishna dalam santa rasa. Ya. Tapi mereka menyediakan segala fasilitas untuk kepuasan Krishna, seperti pohon-pohon yang menjulur ke bawah, ya, untuk bisa disentuh oleh Krishna, seolah mereka bersujud kepada Krishna dan Balaram. Suatu ketika Krishna dan Balaram mengembalakan sapi di tengah hutan dan melihat pohon-pohon yang merunduk seperti itu, Krishna menyampaikan, wahai kakakku, ya, wahai kakak terkasih, lihatlah pohon-pohon itu semuanya bersujud kepada dirimu. Seperti itu. Dan lebah-lebah juga meneteskan madunya, ya. Jadi burung-burung juga sudah bermain seperti burung merak, yang mereka menari di hadapan Krishna. Ya. Dan ketika Krishna melihat serulinnya, maka burung-burung merak itu menari dengan sukacita. Ya. Dan semakin serulin Krishna semakin merdu, ya, tarian merak itu semakin intens, semakin semakin asik menarinya seperti itu. Dan kemudian karena merak-merak ini merasa terpuaskan atas musik yang dimainkan oleh Krishna dari seluruhnya, maka dia kemudian melepaskan, ya, sehelai bulunya, ya. Dan itu dijelaskan sebagai persembahannya kepada Krishna, karena dia telah meniup seluruhnya dengan indah, sehingga dia bisa menari dengan baik. Dan Krishna mengambil bulu merak itu dan ditaruh di atas kepala yang pada mahkotanya. Ya. Jadi bahkan burung-burung merak pun mereka sadar sebenarnya akan Krishna, menari bersama Krishna. Ya. Jadi itulah Vrindavan, semuanya saudarakan Krishna. Dan teman-teman Krishna juga seperti itu, bermain setiap hari bersama Krishna, yang disengarukan sambil mengembalakan sapi dan bermain-main, meniru burung terbang, ada meniru kodok, meniru monyet dan sebagainya. Itulah mereka yang lakukan setiap hari. Sut-sutan, gendong-gendongan, perang-perangan, ya, ataupun lari cepat sambil menggendong, ya. Itulah permainan Krishna bersama teman-temannya, ya. Dan ketika para Krishna bermain di tengah hutan bersama teman-temannya, ya, maka ketika mereka berangkat meninggalkan rumah masing-masing, ya, bersama anak-anak sapi dan teman-temannya Krishna seperti itu, para orang tua memanangi Krishna, ya, dan seolah-olah hidup mereka ataupun jiwa mereka dibawa pergi oleh Krishna ke tengah hutan. Dan ketika sejak hari mereka semua menunggu di depan rumah, ya, untuk menyambut Krishna. Walaupun mereka juga menyambut anak-anak dan anak-anak sapinya ataupun sapi-sapinya, tapi keinginan mereka hanya untuk melihat Krishna seperti itu. Jadi di Vrindavan, Krishna adalah titik pusat dari segala pelayanan, pengabdian, cinta kasih, dan, ya, bahkan para ibu-ibu itu selalu menginginkan kenapa Krishna tidak datang untuk mencari susu. Ya. Karena mereka selalu berharap supaya Krishna datang ke rumah mereka untuk minta susu ataupun butter ataupun yogurt seperti itu. Karena itu Krishna dengan teman-temannya juga mencuri ke rumah tetangga. Ya. Sebenarnya Krishna bukan mencuri, ya, karena segala sesuatu adalah milik Krishna. Ya. Tapi untuk membuat hubungan cinta kasih mereka itu menjadi lebih indah, lebih manis, maka Krishna menunjukkan kenakalannya dan mereka juga senang, ya, seperti itu. Dan karena keinginannya yang begitu kuat untuk mereka bisa menyusui Krishna, maka Krishna mengatur sebuah lila seperti kemarin yang sudah kita jelaskan, supaya Brahma mencuri semuanya dan akhirnya Krishna memperbanyak diri beliau menjadi anak-anak sapi dan menjadi anak-anak gembala sapi. Ketika itulah sapi-sapi bisa memuaskan Krishna, menyusui Krishna, dan ibu-ibu juga menyusui Krishna, ya, seperti itu.
Nah di sini juga jelaskan meskipun mereka itu juga melakukan kegiatan rumah tangga, melayani suami, ya sama seperti ibu-ibu kita di rumah melakukan ya berbagai kegiatan rumah tangga. Ya. Tapi karena mereka memberikan kesempatan kepada Krishna untuk menghisap susu mereka secara langsung dan juga mereka selalu berpikir tentang Krishna. Ya. Mereka setelah meninggalkan dunia ini, mereka akan pulang ke dunia. Dipastikan mereka pulang ke dunia rohani. Seperti itu. Nah, karena itu di sini juga sudah Prabhupada mengatakan, ya, dalam penjelasan beliau, jika kita juga berpikir seperti itu dalam sadhana Krishna ini, ya, kita juga mempunyai keluarga, Pilotaka juga mengatakan seperti itu. Ya. Tapi jika kita membangun kesadaran kehidupan rumah tangga kita ini berdasarkan atas kesadaran Krishna, ya, di rumah kita menempatkan Krishna. Waktu yang Thakur mengatakan, saya ini hanya sebagai caretaker atau sebagai penjaga rumah. Ya, Krishna adalah Tuhan, Tuhan kami yang sebenarnya. Anda yang memiliki rumah ini, Anda adalah tuan rumah di sini. Ya. Apa yang saya sebut sebagai istri, anak-anak, pembantu dan sebagai ataupun semua yang ada di rumah ini adalah milik Anda. Ya, mereka semua adalah pelayan-pelayan Anda. Saya hanya caretaker di sini saja sebagai anjing penjaga saja. Karena itu apapun yang terjadi di rumah ini adalah tanggung jawab Anda. Karena Anda tuan rumah begitu. Ya. Sama juga kalau kita kontrak rumah begitu, ya tanggung jawab sebenarnya kan tuan rumah. Ya. Jadi jika kita membangun kesadaran kita dalam kehidupan rumah tangga seperti ini, maka setelah kita meninggalkan badan ini juga kita bisa pulang ke dunia rohani, ya, mencapai kesempurnaan hidup kita dalam di dalam kesadaran Krishna ini. Ya. Ini yang disarankan oleh Srila Prabhupada supaya kita membangun kesadaran kita, kesadaran Krishna ini, kesadaran menjalani kehidupan kita ini dalam kesadaran Krishna yang sepenuhnya. Ya. Tapi jika kita sebaliknya mengembangkan keterikatan satu sama lain, kita menjadikan diri kita sebagai bos di rumah dan Krishna hanya sebagai sampingan saja, ya, maka hasilnya akan terbalik. Ya. Setelah meninggalkan badan ini, kita menjadi terikat dengan istri, anak-anak, rumah dan sebagainya. Kita harus lahir lagi di dunia mati. Ya. Jadi kesadaran Krishna artinya bagaimana kita mengalihkan keterikatan, cinta kasih dan pengabdian kita kepada Krishna. Apakah kita sebagai brahmacari ataupun grihasta, vanaprasti ataupun sannyasi, ya, ataupun sebagai brahmana, ksatria, vaisya dan sudra apapun, jika titik pusat dari segala kegiatan kita adalah untuk melayani Guru dan Krishna, maka itu akan mencapai kesempurnaan hidup kita. Tapi kalau itu yang kita nomor duakan, kita hubungan-hubungan materi ini yang kita lebih utamakan, ya, maka perlu waktu yang lebih lama lagi, harus lahir lagi di sini seperti itu. Terus sekarang kita diberikan kebebasan untuk memilih, apakah memilih untuk mengikuti kehidupan para gopi di Vrindavan, para keluarga di Vrindavan yang mereka sebenarnya sadarkan Krishna, ataupun kita menomorduakan kesadaran Krishna ini. Ya. Jadi itulah yang dijelaskan di dalam sloka dan penjelasan Srila Prabhupada di dalam pagi ini. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi ketika dalam keadaan ataupun situasi di dalam rumah tangga, Ya. terkadang kita mendengarkan membaca Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, itu menceritakan tentang lila Krishna. Jadi
gambaran dari seorang grihasta. Jadi dengan mendengar Srimad Bhagavatam, terkadang ada gambaran ataupun bayangan tentang gambaran dunia rohani. Seperti ini kegiatannya, seperti ini lila-lila Krishna. Jadi ketika kita mengatakan dalam kondisi yang memang bukan grihasta yang sebenarnya, bahkan dikatakan grihamedi seperti itu, apakah cara berpikir seperti itu bisa dikatakan sahaja atau hanya sekadar berilusi? Itulah pentingnya kita selalu membaca, mendengarkan kelas Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Carita, mereka dan sebagainya, supaya kita dapat ingat dengan semua kegiatan-kegiatan rohani ini. Dan itu pula tujuannya Krishna turun ke dunia material ini, melaksanakan berbagai macam lila beliau di dunia ini. Ya, selalu dia menjelaskan bahwa Krishna melaksanakan semua lila-lila beliau ini supaya ditulis oleh para acarya, khususnya oleh Sri Vyasadeva menulisnya. Ya. Dan sehingga apa yang beliau lakukan, kegiatan yang beliau lakukan 5.000 tahun yang lalu ataupun dilasi Chaitanya Mahaprabhu 500 tahun yang lalu seperti itu ditulis di dalam sastra, di dalam Srimad Bhagavatam, dalam Chaitanya Charitamrita untuk bisa kita pelajari. Supaya itulah yang menjadi ingatan kita. Karena itulah kita, Srila Prabhupada memberikan kita fasilitas, tempel dan sebagainya untuk mendengarkan Krishna kata, Bhagavad kata. Jika kita menjadi kusuk dan tertarik dengan Bhagavad kata, dengan Krishna kata ini, dan ini yang menjadi ingatan kita, ataupun bisa yang ketika kita berjapa terbayang apa lila Sri Krishna, nama suci Sri Krishna, dan sebagainya, seperti nama rupa guna lila, ya. Maka berangsur-angsur kita disucikan, dirohanikan, ya. Daripada menghayal mengingatkan hal-hal yang material, kalau kita ingat dengan inilah tujuannya, supaya kita ingat lalu jam ini. Karena itu ada juga penjelasan Astaka Lila, ya. Lila Krishna dibagi dalam 8 kurun waktu, masing-masing 2 jam, ya, dari matahari terbit sampai matahari terbit besokan harinya, seperti itu. Oh, jam begini Krishna sedang main di hutan bersama teman-temannya, seperti itu. Oh, siang hari apakah Krishna sudah besar? Ya. Apakah bekalnya tak hilang, seperti itu? Ya. Kemudian sore hari, oh, ataupun petang hari, waktunya Krishna untuk pulang, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa berpikir tentang lila-lila Sri Krishna ini. Ya. Itulah tujuan kita diberikan pengetahuan ini, pada cerita-cerita ini, supaya itulah yang menjadi ingatan kita, ya, antara kali camam ewa, ya, supaya pada akhir hidup kita ingat dengan Krishna, ya. Antara kali camam ewa, hanya ingat kepadaku pada akhir hidupmu, seperti itu, ya. Karena itu kita ini yang terus kita dengarkan secara terus-menerus. Maka dengan proses mendengarkan ini, telinga kita, hati kita disucikan. Ketika hati kita sudah sepenuhnya tersucikan, maka Krishna bersemayam di dalam hati kita. Tetapi masih ada kotoran-kotoran, ada anata-anata, Krishna tidak mau tinggal di hati kita. Jadi proses ini, seperti Prabhupada mengatakan, proses kesadaran Krishna ini adalah cara bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa pulang kembali kepada Krishna. Ya. Karena itu diberikan berbagai macam lila supaya kita tertarik dengan itu, dan itu yang kita ingat, seperti itu. Ya. Dan yang lain ada pertanyaan?
tidak kita itu dalam cara bagaimana lila Krishna itu Krishna terhadap teman-temannya bersifat hidup sekali. Untuk kita juga di dalam penyembah untuk mengikuti langkah-langkah itu kan susah sekali mak. Kok di dalam kesadaran Krishna itu lebih sulit pastinya mengontrol konsep badan ini, sehingga kadang-kadang kita di dalam keluarga sedikit ada salah ngegas buat kata itulah sulit sekali. Kenapa sih makin begitu? Padahal instruksi dia sangat lembut di dalam menggawat kita, susah sekali praktekannya. Gimana misalnya? Ya, karena kita belum sepenuhnya keluar dari pengaruh tribuna. Dan kedua, kita belum sepenuhnya menyadari diri kita sebagai roh. Ya, kita masih terperangkap dalam konsep badan ini. Itu penyebabnya. Kita belum sepenuhnya pikiran kita disucikan. Kenapa demikian? Artinya mungkin japa kita yang perlu diperbaiki. Bukan japanya yang sudah saya perbaiki, japa saya bagus kok. Nggak ada yang putus gitu. Jadi artinya pengucapan nama suci kita yang harus diperbaiki. Sudahkah kita sepenuhnya mengucapkan nama suci Krishna, ataupun hanya seperti guru sudah mengatakan hanya alfabet yang keluar? Ya, gitu. Kita harus belajar. Ya. Kalau kita masih belum keluar dari anarta, ya, pasti kita akan sulit. Ya. Karena itu kesadaran Krishna ini, proses ini ada tahapan, mulai dari adosraga, mulai dari keyakinan. Ya. Keyakinan ini juga dibagi dua, sastriya strada dan komala strada. Ya. Keyakinan yang berdasarkan kitab suci dan keyakinan yang berdasarkan pendapat umum, ya, dan sebagainya seperti itu. Ya. Sastriya strada ataupun keyakinan yang kokoh berdasarkan guru satu sastra. Kalau keyakinan yang komala artinya yang lemah, ya. Kita berdasarkan atas pendapat orang, dan juga mengatakan keyakinan yang lemah ini berdasarkan pendapat umum begitu. Oh, kalau malam hari jangan lewat malam hari di sana ada hantu begitu. Ya. Kemudian kita percaya kita tidak bangun lewat di satu tempat pada malam hari. Padahal kalau kita siang hari lewat itu hanya pohon kering, pohon mati yang sudah kering kelihatan putih. Pada malam hari kan semuanya gelap begitu, itu aja yang kelihatan putih ini. Ya. Orang meyakini itu sebagai hantu begitu. Ya. Itu keyakinan yang berdasarkan pendapat umum yang tidak kokoh. Tapi keyakinan yang kita temukan adalah sastriya strada, keyakinan yang berdasarkan atas satu guru sastra, atas kitab suci. Dan dari serada, apa yang dimaksudkan dengan serada di sini? Kita yakin bahwa kehidupan material ini tidak menjanjikan apa-apa untuk kebahagiaan kita. Ya. Dan satu-satunya yang jika kita ingin kebahagiaan dalam hati yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati, hanya ada di dunia rohani. Karena itu mereka mulai sudah merasakan betapa menderitanya di dunia material ini, sedang mengalami kegagalan. Tadi itu kemudian dia dengan memiliki keyakinan seperti ini, dia melangkah lebih lanjut untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian setelah ada serada, ada satu sangga. Artinya mulai kita bertanya, bergaul kepada para penyembah. Dan akhir daripada
satu sangga ini ya adalah kita berlindung pada kaki bangun Tuhan yang dapat dipercaya. Itu lebih lanjut daripada satu sangga ini. Artinya kita bergaul dengan para murid Tuhan dan menerima karunia dari Guru. Kemudian langkah berikutnya Pak yang disebut bajana kriya. Ya, setelah orang menerima karunia diksa bergaul dengan para penerima, kita dilatih untuk melakukan bajan, melaksanakan pelayanan bakti. Ya. Jika pelayanan bakti kita tulus dan ya baik seperti itu, ini akan mampu menyucikan hati dan pikiran kita lebih lanjut dengan mengucapkan nama suci, menghindari 10 kesalahan, ya, dan sebagainya. Semua aturan dan prinsip yang mengatur diikuti dengan baik, ya, dalam proses bajana kriya ini, akhirnya akan melewati tahap yang keempat yang disebut anantanimuriti. Artinya segala keinginan materi di dalam hati kita ini mulai dihilangkan, mulai dicabut. Ketika orang sudah mencapai tingkatan anantanimuriti, artinya dia sudah tidak dipengaruhi oleh anarta lagi, maka dia kemudian mencapai ruci. Ya. Ruci artinya mulai merasakan kebahagiaan. Ya. Kemudian setelah ruci mencapai asakti. Asakti artinya keterikatan semakin kuat. Yang kemudian menjatuh semuanya ya, sehingga dua masanya gitu. Ya. Bahkan ketika kita megang apa kita tidak ingin menaruhnya seperti itu. Ya. Dan nama suci itu terasa semakin manis ketika kita mengucapkannya. Ya. Kita juga semakin tertarik untuk mendengarkan Bhagavad Gita, ingin mendengarkan tentang Krishna, tentang hubungannya dengan para Buddhanya dan sebagainya. Ya. Ruci asakti, kemudian bawa artinya sudah mencapai kebahagiaan rohani yang lebih besar lagi, ya. Dan kita terus maju di dalam proses pergaulan satu sangga dan semakin mantap di dalam proses bakti ini, maka pada akhirnya akan mencapai prema, mencapai cinta kasih rohani Krishna. Ya. Dan di dalam Guru Wandana jelaskan prema bakti jaha wite alidya vinasajita. Kalau orang sudah mencapai prema bakti ini, maka semua anatta, semua hal-hal materi itu sudah disucikan. Ya. Prema bakti jaha wite awidya, kegelapan artinya awidya itu kegelapan, vinasajita. Semua kegelapan itu hilang. Pada tingkat anatta nibriti itu yang kasar. Ya, ikatan-ikatan materi yang kasar dihilangkan, tetapi masih ada laba puja pratista. Ya. Tapi pada tingkat prema bakti ini pun dihilangkan, laba puja pratista ini dihilangkan. Itu penjelasan selalu seperti itu. Bahkan pada tingkat prema pun orang tidak bisa meninggalkan pergaulan dengan para prema. Ya. Jadi satu sangga ini sangat esensial di dalam kemajuan kita, perkembangan kita di dalam proses susuran Krishna ini. Karena itu setiap tahap dari kehidupan kita, hendaknya kita selalu bergaul dengan lima yang minded devotee, istilahnya yang sejalan, yang selalu ingin menjadi tekun di dalam keseluruhan Krishna ini. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang iri dan yang tidak bersemangat dalam bakti. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bersemangat dalam bakti, memilih apa-apa. Kayak makluman kecarik, kebun lalu gitu. Nyen lalu mencapai. Ya. Kondisi real. Inilah tesnya, ujiannya apa. Sejauh mana kita sudah lebih maju di dalam bakti. Seperti ayahnya Srila Prabhupada,
Beliau juga seorang grihasta, beliau memelihara arca, ya. Tapi beliau juga punya bisnis. Apa bisnis dia? Adalah toko pakaian. Ya. Tapi bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau? Sebelum selesai semua urusan bakti, beliau tidak pergi ke toko. Ya. Yang lain-lainnya, tetangga-tetangga beliau pagi-pagi sekali sudah buka, ya, dengan harapan mendapat pelanggan yang lebih dulu. Tapi ayah Prabhupada dulu mohon santai saja gitu, ya. Karena beliau berpendapat kalau memang itu rezeki saya tidak akan kemana gitu. Ya. Tapi memang betul yang sudah menjadi pelanggan beliau itu, walaupun toko-toko yang lain sudah buka menjual kain ataupun keperluan yang sama, mereka tidak datang ke toko yang lainnya. Mereka menunggu sampai ayah Prabhupada buka. Walaupun dia belakangan buka, tapi selalu ramai. Seperti kenapa? Karena Krishna puas. Krishna yang mendatangkan pelanggan itu. Yang kira seperti itu sekarang. Kita selesaikan dulu semua tugas bakti kita di rumah seperti apa, ya, arati atau apapun pelayanan setelah itu datang ke kebun. Krishna akan membantu kita di kebun. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang diajarkan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Seperti para keluarga di Brindawan, mereka juga punya anak-anak, punya tugas rumah tangga dan sebagainya. Tapi fokus pikiran mereka hanya kepada Krishna. Dan karena itu mereka telah dijelaskan dalam penjelasan Srila Prabhupada dan juga dalam arti tokohnya. Karena seperti itu mereka terikat pada Krishna, memberikan kesempatan pada Krishna untuk menghisap susu mereka, ya. Maka pasti beliau pada akhir hidupnya akan pulang ke daerah, tidak mungkin lagi lahir di dunia mati ini, walaupun mereka juga melakukan kegiatan rumah tangga sebagaimana mestinya. Nah, karena kita juga sebagai grihasta berumah tangga, jika kita menjalani hidup kita dengan cara seperti itu, pasti juga kita pada akhir hidup kita pulang ke dunia rohani. Ya? Kenapa ini semua diajarkan pada kita? Supaya kita mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apapun, seperti Prabhu kata, apakah kita menjadi grihamedi ataupun grihasta. Sudah? Terjawab? Nah, satu lagi. Untuk yang dibicarakan di kadang-kadang menjadi bahasa yang manis di masyarakat itu susah sekali gitu. Jadi ini umpamanya kayak itu semua kan begitu. Berapa enak sih makan, Tuhan tidak dikarenakan kita nanti sudah kembali kepada unsur-unsur yang sama, air, roh kembali ke roh begitu. Itu bagaimana pernyataan itu Tuhan itu tidak diperanakan seperti apa yang dijelaskan Prabhupada itu. Ya. Karena mereka tidak pemahaman yang baik yang dibicara. Ya. Karena mereka tidak mengerti siapa itu Tuhan. Karena mereka mengikuti konsep agama lain. Tuhan tidak diperanakan atau apa. Itu kan konsep agama lain. Sudah jelas. Kita di dalam sadar Krishna ini, Krishna personal Tuhan yang Maha Esa. Ya, beliau memiliki keluarga, memiliki orang tua, teman dan sebagainya. Jadi beliau menjalani kehidupan seperti kehidupan kita ini. Ya, kenapa Tuhan muncul di dunia ini dalam wujud yang aslinya? Dijelaskan, wujud asli Tuhan itu adalah sebagaimana yang keterangan dua ini. Karena pernah salah di agama Islam dijelaskan bahwa manusia diciptakan se-image dengan Tuhan. Tapi itu mereka sudah menyadari. Artinya mereka membayangkan Tuhan itu mempunyai wujudnya adalah seperti manusia gitu. Nah, kita harus mampu menjelaskan seperti ini.
Dan kalau mereka mempunyai pandangan seperti itu, ya diatur saja. Kalau memang belum mampu kita menjelaskannya, ya itu kan pendapat Anda. Kalau saya mengatakan sesuatu kan berdasarkan kitab suci, dan itu harus kita sampaikan. Ya. Ini ceritanya ada di dalam perbuatan seperti ini. Ya, makanya ada wayang. Apa artinya wayang itu? Kenapa mereka menggunakan cerita Mahabharata, Ramayana sebagai cerita utama daripada pegelaran wayang itu? Wayang artinya kan bayangan, supaya kita bisa membayangkan, oh begitulah kehidupan para Pandawa, oh begitulah Ramayana berjalan. Dan yang ditokohkan di anu itu kan wayang Krishna ataupun gambaran Cintya dan sebagainya, kan itu yang paling utama dipuja oleh di dalam wayang itu. Dalam prolognya juga, dalam itu mengatakan atas karunia dari Krishna Dwaipayana Vyasa. Kan itu mereka akan menyampaikan Mahabharata itu, yang disusun oleh Bapak luar biasa, kan seperti itu prolog dalam itu, pembukaannya itu sebagai doa, sebagai mengala carana sebenarnya daripada dalam itu. Ya. Jadi kalau kita belum mampu menjelaskan secara yang sederhana saja, ataupun berikan pesan saja, paling aman itu. Ya. Kalau ada rapat panjang atau rapat desa begitu, dulu aja matanya buat kue, SOP atau apa. Dikit-dikit yang ngaturan, ya, mengewetan, ya, Sumatera peniki. Ya. Ini ngerti ini. Jadi dengan cara demikian kita berbagi, itu jadi proses pengajaran. Ya, kalau tidak bisa dengan kata-kata, dengan pesan. Sekarang kita mendorong di seluruh Indonesia dimanapun prima-prima kita melakukan food for life ini. Di sini juga bisa dilakukan seperti itu. Abu Subala juga di Palu sudah memulainya bersama Mata ini. Sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Kalau di Jakarta itu setiap Sabtu Minggu sudah berjalan. Bahkan kalau Sudah established. ya kalau saat Lebaran lagi setiap hari mereka membagikan kesadaran. Lagi. Itu caranya. Kalau belum mampu menyampaikan secara filosofi, ya, berikan pesan. Jadi membagikan pesan paling aman. Ya nasi memang paling ini. Ya kalau orang memang betul-betul iri, ya jangan kasih. Oke? Ya. Dulu Sila Prabhupada mengatakan mengikuti gerakan saluran nani dengan chanting and be happy, tik persadam, kau akan pulang dunia rohani. Kenapa kelamaan Hari Krishna ini ribet, semakin ribet, dan banyak orang ingin keluar. Itu Prabhupada mengatakan simple pada simple and ribet pada ribet. Jadi bukan prosesnya yang semakin ribet, hati dan pikiran kita semakin ribut. Karena apa terjadi seperti itu? Karena kita kurang sama-sama, kurang lebih banyak mengenal. Kalau kita tidak sama-sama, akhirnya berjatuh makin malas, ya. Ke tempel, ya, apa dulu, ya, dulu di kopi pada apa, cengkeh pada nado metiknya, jalan naik metiknya gitu. Wong ke tempel ke cengkeh malu seperti itu, ataupun ke toko malu. Nah, kan Krishna sudah bersabda dalam Bhagavad Gita. Ya, tamam perpadiante
Tam Stateva Padamaya. Apa? Mama berkeluarkan manusia maka sarwasa. Sejauh mana seseorang berserah diri kepada diriku, seperti itulah aku membalasnya. Kalau kita hanya memberikan 25% untuk Krishna, Krishna juga memberikannya 25%. Kalau kita memberikan 50%, Krishna memberikan 50%. Kalau kita memberikan 100% untuk Krishna, Krishna mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Ya. Seperti para Pandawa, ya, ketika mereka akan perang, ya, Duryodhana dan Arjuna masing-masing datang kepada Krishna di Dwaraka untuk mohon apa? Mohon bantuan. Ya, karena mereka akan berperang. Duryodhana dengan gagah dia datang duluan, dia tidak, karena Krishna sedang tidur, dia tidak mau duduk di sedang di depan panggung di samping galang di luaran yang duduk kursi dengan kursi dia. Tapi Krishna Arjuna sebagai penyembah tahu siapa itu Krishna, itu dia duduk di tebanan di tebanan apa namanya bednya atau tempat tidur Krishna. Karena Krishna itu tentang ini. Ketika beliau bangun membuka mata, yang beliau lihat adalah Arjuna terlebih dahulu. Arjuna ada di sini. Kemudian Duryodhana bilang, saya juga di sini. Gitu. Saya duluan datang. Gitu. Saya duluan datang. Ya, apa yang kamu cari? Gitu. Ya, kita akan berperang apalagi. Gitu. Ya, saya mengerti maksud kalian datang sini. Tapi karena saya melihat Arjuna terlebih dahulu, ya, maka saya akan memberikan Arjuna untuk memilih. Ya. Dan saya hanya ada dua hal. Satu, ada pasukan Narayani, ya, yang tidak pernah terkalahkan dalam perang. Dan diri saya gitu. Dan saya tidak akan ikut campur dalam perang ini. Dia sudah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalian silakan memilih. Karena saya melihat Arjuna terlebih dahulu, saya memberikan Arjuna untuk memilih. Kemudian Arjuna bilang, saya hanya memilih Anda. Walaupun Anda tidak akan turun tangan dalam perang, saya hanya memerlukan Anda sebagai nasihati, sebagai penuntun kami begitu. Kemudian Duryodhana dengan bangga mengatakan, karena Arjuna sudah memilih Anda, saya memilih pasukan. Karena memang itu tujuannya. Gitu. Ya. Tapi setelah kembali, ya, Duryodhana dimarahi oleh Sakuni. Bodoh kamu. Kenapa kamu milih pasukan? Kenapa kamu tidak memilih Krishna? Kita kan akan berperang. Kan pasukan yang perlu. Kenapa kita milih Krishnanya? Dia tidak ikut turun tangan berperang. Jadi beban aja gitu. Itulah bodohnya kami. Orang mati akan memilih tenaga mati Krishna. Dan apa-apanya akan memilih Krishna. Dan siapa yang menang perang? Jadi lebih rajinlah bergaul satu sama dan lebih rajin mendengarkan kelas, mendengarkan apa namanya Bhagavatam, Bhagavad-gita. Karena ini akan menyucikan hati dan pikiran kita dan juga menambah ingatan kita, ya, kepada Krishna. Dan kalau kita tidak bergaul dengan para penyembah, itu sangat-sangat bahaya bagi kita. Karena kita tidak akan pernah terlepas dari pergaulan di dunia materi. Kalau tidak bergaul dengan Krishna, dengan para penyembah, kita akan bergaul dengan sifat alam materi ini yang diwakili oleh setiap orang. Kan orang ada pengaruh tamasa, rajas, ataupun satwam seperti itu. Dan kebanyakan orang karmi itu adalah buah rajas dan tamas. Ya, atau mungkin bahkan ya tamaguna saja seperti itu. Apa yang dapat kita harapkan? Jadi dalam hubungan sosial kita memang harus kita jaga, tetapi bergaul artinya kita take and give, menerima dan memberikan.
kita sebagai penyembah jangan mengambil pergaulan dari mereka. Artinya jangan mengikuti jalan pikiran, saran mereka. Sebab di dalam skala 7 Srimad Bhagavatam, setelah Guru Dev menjelaskan, ya, kalau kita bergaul dengan orang mati, iya saja itu ya. Tapi yang apa yang kita lakukan adalah apa yang kita yakini kebenarannya seperti itu. Ya, karena memang kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, makhluk sosial, kita tidak pernah bisa keluar dari pergaulan dengan masyarakat. Memang badan kita ini juga sebagian milik masyarakat, milik keluarga seperti itu. Tapi hati dan kesadaran kita itu hanya pada Guru dan Krishna. Contohnya kalau kita tidak bergaul, ya, seperti Maharaja Bharata, dia sudah mencapai tingkatan bawah. Tapi karena beliau berusaha untuk meditasi sendiri di tengah hutan, tidak ada pergaulan dengan satu, akhirnya jatuh. Dalam tingkat bawah itu artinya dia mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Ya. Tapi akhirnya jatuh cinta, menyayangi seorang anak rusa, dan itu yang dipelihara, makin terikat, akhirnya lupa dengan sadananya, dengan kegiatannya. Dan ketika anak rusa itu pergi, dan itu dikejar malam hari, seolah-olah kehilangan buah hatinya seperti itu. Akhirnya dia meninggal, ingat rusa, dan akhirnya lahir sebagai rusa dalam kehidupan berikutnya. Karena dia sudah mencapai tingkat bawah sebelumnya, dia bisa ingat apa yang dia alami sebelumnya. Karena itu walaupun dia dalam badan rusa, tapi dia selalu tinggal di asraman para ఋषि, bergaul di sana, sehingga kehidupan berikutnya lahir jadi Jada Baraka, membuat dirinya seorang Rusi dan Tuli dan Bisu, ya. Karena tidak mau lagi terikat dengan hal-hal material, sampai dia bertemu dengan Maharaja Ahugana, dijadikan penggendong tandu. Karena dia tidak ingin menginjak semut, ya, dia loncat sana loncat sini. Karena akhirnya Maharaja Ahugana marah. Kamu badan kamu besar, ya, kokoh, tapi kamu tidak menggendong ya, singgasana ini, kamu tidak becus begitu, ya, dicaci maki gitu. Akhirnya kamu bicara, memberikan pengetahuan rohani ini. Ceritanya. Apakah kita ingin menunggu sampai itu, harus lewat 2 kali perjalanan, ya? Ada shortcut. Ya. Karena itu, mari kita mempersembahkan satu hidup kita ini untuk Guru dan Krishna. Karena kita sudah jutaan kali dalam setiap perjamuan kita sudah menggunakan kesempatan itu untuk menikmati dunia material ini. Tapi sekarang marilah kita, ya, persembahkan satu hidup ini untuk pelayanan bakti. Ya. So we have to try in this life to sacrifice one life, yeah, for Guru and Krishna. Because many life, thousands and billion of life we are already passing in enjoyment. We try to to explain this matter, the object of material for our sense enjoyment. So now let me sacrifice one life for Krishna. Yeah, dedicating our life in chanting nicely, in following the principle, and yeah, dedicated our life in devotional service. Dalam pelayanan. Dan Krishna Prabhupada itu menjamin. Bahkan kalau hanya kita tekun menyiapkan 16 putaran setiap hari, menghindari 4 prinsip, dan melakukan pelayanan bakti sesuai dengan kemampuan kita seperti itu, Prabhupada sudah mengatakan akan menjamin kalian akan pulang ke penyerahan.
Karena zaman kedua ini dilaksanakan seperti zaman darurat, ya. Karena itu diberikan cara yang paling mudah untuk kembali kepada Krishna. Begitu. Jangan menunggu satu hidup lagi. Oke. Sudah jam 9. Jai Sri Bhagavatam Purana Jai. Jai Jai Sri Sri Gauranitai Sri Radha Puja Jai Sri Jai Pararam Sila Prabhupada Sila Gurudev segala pujian pada semua pembayu, segala pujian pada semua segala pujian pada Sri Guru dan Sri Guru Nitai Gaurang Prabhupada.